إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas banyak kenikmatan yang Allah limpahkan sehingga kita bisa bertemu dengan hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam satu tahun ada 12 bulan, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan salasun mutawaliyah, 3 bulannya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan tersisa 1 yaitu bulan Rajab. Maka merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya dipertemukannya kita dengan bulan yang dimuliakan Allah, dari mulai bulan Dzulqa'dah sampai nanti bulan Muharram. Yang di antara keutamaannya, setiap dari ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan, maka pahalanya akan ditambah Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala atas harta yang kita keluarkan, baik dari infak, sedekah, zakat, wakaf. Maka Allah pun Subhanahu wa taala akan menambahkan gantinya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Tetapi sebaliknya, setiap dari keburukan, kemaksiatan, kedzaliman, perbuatan aniaya yang diperbuat di dalam 4 bulan yang dimuliakan Allah, maka dosanya, siksanya pun juga akan ditambahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa memasuki bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi atau terlebih di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Maka jangan lewatkan dengan begitu saja, jangan lewatkan dengan kesia-siaan, karena di antara tanda baiknya keislaman seseorang, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yaitu manakala dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bagi kita seorang mukmin, bagi kita seorang muslim, hendaknya senantiasa bersemangat dan bersegera terhadap sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk agama kita, bermanfaat untuk akhirat kita.
Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya walaupun hukumnya mubah, maka lebih baik ditinggalkan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diistiqomahkan di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya sampai ajal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akhirkan hidup kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah. Tanggal 25 ya, tanggal 25 dari bulan Dzulqa'dah. Artinya beberapa hari lagi lah kita akan insyaallah memasuki bulan Dzulhijjah. Maka kemudian di dalam bulan Dzulhijjah ada satu ibadah yang agung, yaitu menyembelih hewan kurban. Yang pertama penting kami sampaikan adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena niat baik dalam Islam itu sudah terhitung pahala. Apabila niat baiknya terwujud, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua ini berniat untuk berkurban pada tahun ini. Entah duitnya sudah ada ataukah duitnya belum ada. Entah sudah dipastikan kemampuannya bisa atau masih ragu-ragu bisa atau enggak. Tapi yang jelas niat baik itu sudah terhitung pahala dalam Islam. Dan ternyata kita ini akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dan niat ini jamaah tidak berbayar dan tidak perlu daftar. Artinya kalau niat tidak berbayar dan niat itu tidak daftar, kalau sampai seseorang tidak punya niat baik, sampai tidak punya niat untuk korban, maka sungguh merugilah dia. Tinggal dia berniat, nggak perlu bayar, nggak perlu daftar. Kok dia nggak punya niat, dia enggan berniat, maka sungguh merugi. Padahal niat baik sudah terhitung pahala, sudah tercatat pahala bagi dirinya, yang kalau kemudian terwujud pahalanya dilipat gandakan. Maka niat itu nanti akan mempengaruhi jamaah. Begitu kita sudah berniat akan berkurban, maka akan mempengaruhi begitu masuk di tanggal 1 Dzulhijjah, maka ada larangan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Maka pasang niat itu penting. Dan kemudian ketika kita berniat akan melakukan ketaatan kepada Allah, kita berniat akan melakukan ketakwaan kepada Allah, yaitu perintah menyembelih hewan kurban. Walau mungkin saat ini duitnya belum ada, entah nanti duitnya dari mana, pokoknya sekarang nabung sebagai usaha, sebagai ikhtiar kita, semampu-mampunya dia tabung. Padahal kalau dipersiapkan jauh-jauh hari bisa jamaah. Kalau satu hari bisa nabung 10.000 rupiah, dalam 1 tahun kita bisa ikut iuran sapi. Karena dalam 1 tahun ada 365 hari. Satu hari 10.000 aja. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semisal memang duitnya belum ada, uangnya belum ada, tetap dia pasang niat, insya Allah niat yang baik, niat dalam ketaatan kepada Allah, berniat kita untuk menjalankan ketakwaan kita kepada Allah, menunaikan perintah untuk menyembelih hewan kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka ketika kita berniat untuk berkurban, kemudian kita berusaha semampu yang kita bisa,
Dan itulah merupakan jalan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sesiapa yang dia berada di jalan ketakwaan kepada Allah, dia hendak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah akan berikannya jalan keluar, solusi yang termudah dari setiap kesulitan, persoalan, permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki dari arah jalan yang tak disangka-sangka. Sesiapa yang berpasrah hatinya, bergantungnya hanya kepada Allah, Allah akan cukupi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan permudah segala urusan-urusannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama pasang niat untuk berkurban. Niat itu letaknya di awal, Pak, tetapi akan mempengaruhi proses dan hasil akhirnya. Kalau kita punya target, maka tentunya akan berpengaruh pada usaha. Usahanya akan lebih keras, akan lebih sungguh-sungguh untuk mencapai target tersebut. Maka niat ini penting. Niat letaknya di awal, tetapi akan mempengaruhi proses dan hasil akhirnya. Dan Allah akan melihat itu apabila kemudian niatnya betul-betul tulus, tekadnya betul-betul kuat, dibarengi dengan usaha ikhtiar semampu yang dia bisa, istita'ah, wattaqullah mastata'tum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar, rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah akan cukupi, Allah akan mudahkan. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang ibadah kurban, maka ini bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Kalau hanya sekedar banyak, itu bahasa Arabnya kasir. Kalau menggunakan kata kausar, maka berarti teramat sangat banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Maka wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita pengen menghitung nikmatnya Allah, tidak akan mampu kita menghitungnya. Banyak nikmat yang Allah berikan, banyak keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kemudian samudra itu dijadikan sebagai tinta dan pepohonan dijadikan sebagai pena untuk menuliskan semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma min dabbatin fil ardi ila Allahi rizquha. Menghitung kebaikan yang Allah berikan kepada kita, menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, menghitung rizki yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha. Samudra tinta itu tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat, semua rizki, semua kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Maka ketika kita bisa menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Bersyukur jamaah. Di antara wujud syukurnya atas nikmat yang telah Allah berikan, fasalli li rabbika wanhar, yaitu dengan menjaga, menegakkan sholat dan kemudian menyembelih hewan kurban. Tapi jangan dilupakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini merupakan amal yang nanti pertama kali ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, kalau salatnya baik, maka urusan yang lain menjadi baik.
Tapi kalau sholatnya berantakan, maka urusan yang lain juga akan berantakan nantinya. Dan sholat ini jamaah tidak akan mengganggu aktivitas kita. Dalam satu hari satu malam kita memiliki waktu 24 jam. Sekali kita sholat paling cuma 5 menit. 5 menit dikali 5 dapatnya cuma 25 menit sampai 30 menit. Dari waktu 24 jam yang Allah berikan, hanya 30 menit yang kemudian kita pakai untuk sholat jamaah. Dan itu tidak akan mengganggu aktivitas kita sedikit pun. Tidak akan mempengaruhi berkurangnya rizki kita, enggak, malah tambah banyak, tambah barokah. Karena Allah sudah berjanji wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang sabar dan sholat. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Siapa yang kemudian bersegera dia tegakkan sholat, as-sholatu fi awali waktiha, dia sholat kemudian di awal waktunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia kesuksesan dan kebahagiaan plus kesuksesan yang barokah. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pekerjaan kita? Jangan sampai kemudian beralasan mencari rizki tetapi melupakan yang memberikan rizki. Jangan sampai alasan mencari sesuap nasi tetapi melupakan yang menciptakan nasi itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jangan sampai dunia mengalahkan akhirat kita jemaah. Tidakkah kita ingat ketika dulu nganggur gak punya kerjaan, kita mengangkat tangan kepada Allah memohon diberikan rizki dan pekerjaan. Begitu Allah berikan rizki dan pekerjaan, apa alasanmu untuk meninggalkan menunda sholat? Ketika kau miskin minta kaya sama Allah, begitu diberikan kaya, apa alasanmu meninggalkan sholat? Apa alasanmu menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala? Dulu ketika kemudian susah, dia merengek kepada Allah, begitu Allah berikan dia kesenangan, kenapa menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ingatkah kau ketika dulu merengek? Tidak ingatkah kau dulu ketika kemudian berkeluh kesah kepada Allah? Tidak ingatkah kau ketika angkat ini kau angkat, memohon kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Allah cuma perintahkan sholat yang ternyata dalam satu hari paling-paling 30 menit jamaah dari 24 jam waktu yang kita punya. Apalagi alhamdulillah di sini pekerjaan kita dekat dengan masjid yang senantiasa terbuka. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian perintahnya adalah kurban. Dan kalau berbicara tentang kurban, sebelum darah menetes ke tanah, maka ibadah kurban kita sudah diterima Allah dan dosa kita sudah diampuni Allah. Dan setiap dari bulunya terdapat kebaikan yang berpahala. Dan uang yang kita keluarkan untuk berkurban, maka itulah sebaik-baiknya sedekah. Dan apa yang kita keluarkan dalam rangka beribadah kepada Allah sejatinya tidak mengurangi harta, akan menambah keberkahan dan Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Sebagaimana umrah dan haji, di antara keutamaannya adalah bisa mengikis kemiskinan, mengikis kefakiran. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan kemampuan, kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Amin. Dengan kurban yang terbaik, lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Persembahkan kurban yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.